baru 30. Erca ini mana ya? Halo? Halo? Halo, halo. Ya Pak. Dengar? Ya, Ada Pak. suara ya? Ya Pak, dengar Pak. Mugi ini laki-laki ya? Laki-laki Pak. Laki-laki ya. Erca wanita ya? Erca. Sepertinya wanita, Pak. Semangat ya. Ya, ini diskusi ini apa itu filsafat pendidikan ini memang esensi ini bagus sekali. Sangat erat kaitan dengan kondisi sekarang. Lagi ribut masalah kurikulum. Sebaiknya Anda juga bisa memasukkan tidak hanya materi yang ada di buku, juga bisa mendiskusikan kondisi real saat ini. Weni, udah masuk ya? Ada belum Weni? Weni, Ibu Vika. Oh, Vika. Hadir Pak, sudah ada. Sudah ada ya? Weni, Tadi Neng Mama Weni juga sudah hadir Pak. sudah ya? Ya. Semangat sekali kelompok ini. Sudah siap presentasi. Hampir Bu, masuk kalau sakit jiwa tuh Ada jumlah peserta ini berapa ini? 30. Ini yang masuk baru 42 Pak. 42 ada ya? Iya. Selamat siang, Pak. Yang mana, Ben? Baru selesai, Pak, kuliah aljabar. Aduh. Aduh, kuliah Jabar ya. Mantap. biasa lah. Oke. Bejom ini. Sambil.
52 participation. 49. Belum mulai, Pak ya? Belum mulai. Ini berapa jumlah peserta kita? Ini harusnya sudah bisa mulai. Ya, 60-an. 60-an. Mulai ya, Bu? Boleh, mulailah. Oh, kelompok Iya, isi boleh. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aliran esensialisme. Sebelum kita ke pembahasan, ada baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama ada Erca Priyandini, yang kedua Mugi Arif Sugiarto, yang ketiga Suci Rahmawati, yang keempat Nabila Hauda, yang terakhir Putri Nadia. Next. Nah, filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realistis, pengetahuan, dan nilai. Filsafat terdapat berbagai aliran-aliran. Terus, Brubacher mengelompokkan filsafat pendidikan pada 2 kelompok besar, yaitu filsafat pendidikan progresif yang didukung oleh filsafat pragmatisme John Dewey dan romantik naturalisme Rousseau, serta filsafat pendidikan konservatif yang didasari oleh filsafat idealisme, realisme humanisme, humanisme rasional, dan supernaturalisme atau realisme religius. Nah, filsafat-filsafat tersebut melahirkan filsafat pendidikan, esensialisme, perennialisme, dan sebagainya. Next, Ca. Nah, pada aliran esensialisme ini ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama itu pengertian esensialisme. Yang kedua, tokoh aliran esensialisme. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir, pandangan pendidikan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian esensialisme yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Saudari Erca Priyandini. Terima kasih Saudara Wisnu Maulana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari esensialisme. Esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang merupakan kombinasi filsafat idealisme dan realisme. Dua aliran ini merupakan pendukung dari aliran esensialisme, tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifat yang ada pada dirinya masing-masing. Aliran ini mendasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Berikutnya yaitu 4 prinsip pokok dari aliran esensialisme. Yang pertama adalah belajar adalah melibatkan kerja dan memaksa. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan berada pada guru. Yang ketiga, pusat proses pendidikan terletak pada mata pelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial. Dan yang keempat, sekolah harus melestarikan metode disiplin tradisional, yaitu mengajarkan konsep-konsep dasar, meskipun konsep itu harus disesuaikan dengan tingkat intelektual dan psikologi anak. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari filsafat pendidikan esensialisme menurut William C. Bagley, yang merupakan salah satu pelopor aliran esensialisme. Yang pertama adalah minat-minat yang kuat dan tahan lama sering timbul dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam diri siswa. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa melekat dalam masa balita yang panjang atau ketergantungan yang khusus pada spesies manusia.
Yang ketiga, adanya cara untuk menegakkan disiplin. Dan yang keempat, esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh dan kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya memberikan sebuah teori yang lemah. Baiklah, terima kasih Saudari Erca. Yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu tokoh aliran esensialisme yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Saudari Putri Nadia. Baiklah, terima kasih Saudara Wisnu Maulana. Untuk tokoh-tokoh dalam aliran esensialisme ini, sebelum kita masuk ke tokoh-tokoh yang memiliki pandangan tentang pendidikan, ada 3 tokoh besar yang dianggap sebagai peletak dasar filsafat aliran esensialisme ini, yaitu Plato, Aristoteles, dan Demokritos. Plato ini dianggap sebagai bapak objektif idealisme, dan Aristoteles dan Demokritos itu sebagai bapak objektif realisme. Kita masuk ke tokoh aliran esensialisme yang memiliki pandangan tentang pendidikan. Yang pertama ada Desiderius Erasmus. Beliau beranggapan belum di sekolah itu bersifat humanitis dan internasional. Yang kedua ada Johann Amos Comenius. Beliau berpendapat bahwa tugas pendidikan adalah membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga ada John Locke. John Locke itu berpendapat bahwa pendidikan harus selalu dekat dengan situasi dan kondisi. Dan beliau juga memiliki sekolah kerja untuk anak-anak miskin. Selanjutnya, ini sudah keganti slide-nya. Halo Wisnu. Ini PPT-nya belum itu. Wisnu. Udah ada. Kayaknya sinyal aku deh. Oke, selanjutnya yang keempat itu Johann Heinrich Pestalozzi. Itu berpendapat sifat-sifat alam tercermin pada manusia sebagai maksud saya sifat-sifat alam tercermin pada manusia sehingga terdapat kemampuan-kemampuan yang wajar. Yang kelima itu Johann Friedrich Froebel. Beliau berpendapat bahwa ia melihat anak adalah makhluk yang ekspresif dan kreatif. Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah memimpin peserta didik ke arah yang lebih murni. Yang keenam ada Johann Friedrich Herbart. Beliau mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebajikan-kebajikan yang mutlak. Yang terakhir itu ada William T. Harris. Beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah mengizinkan terbukanya realita berdasarkan susunan yang pasti, berdasarkan kesatuan spiritual. Dan juga beliau mengungkapkan bahwa keberhasilan sekolah sebagai lembaga memelihara nilai-nilai yang telah turun-temurun untuk menuntun penyesuaian diri kepada setiap orang pada masyarakat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari PN. Langsung ke pembahasan yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan aliran esensialisme yang akan dijelaskan oleh Saudari Nabila Hauda. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari aliran esensialisme. Yang pertama itu ada kelebihannya, yaitu ada 2. Yang pertama, bahan pelajaran dapat disampaikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan karena menggunakan subject matter. Subject matter di sini yang dimaksudkan adalah mata pelajaran yang sudah dipisah-pisah sesuai kelompok dan kelas. Yang kedua, itu ada perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Yang kedua, ada kekurangan dari aliran esensialisme, itu ada 3. Yang pertama, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Yang kedua, peran guru sangat dominan sebagai seorang yang menguasai lapangan
dan merupakan model yang sangat baik untuk digugu dan ditiru. Guru di sini sangat dominan untuk menjadi panutan oleh si siswa. Yang ketiga, para pemikir esensialisme pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, aliran esensialisme ini merupakan kombinasi dari dua aliran, yaitu aliran realisme dan aliran idealisme. Kembali ke moderator. Oke, pembahasannya yang selanjutnya yaitu pendidikan dalam aliran esensialisme yang akan dijelaskan oleh Saudari Suci Rahmawati. Pendidikan dalam aliran esensialisme. Kaum esensialisme mengemukakan bahwa sekolah harus melatih, mengajar, atau mendidik peserta didik untuk mampu berkomunikasi dengan jelas dan logis. Keterampilan-keterampilan inti kurikulum harus berupa membaca, menulis, berbicara, dan berhitung. Implementasi kurikulum membutuhkan dukungan media, sarana, dan lingkungan yang memadai. Pendidikan sekolah harus bersifat praktis dan memberi pengajaran yang logis dan mampu mempersiapkan suatu keterampilan bagi kehidupan peserta didik. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ada dua. Tujuan pendidikan esensialisme ada dua. Yang pertama, untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu yang dikenal oleh semua orang. Pengetahuan yang dimaksud adalah skill, sikap, dan nilai-nilai yang memadai. Yang kedua, untuk mempersiapkan manusia untuk hidup. Persiapan yang dimaksud adalah bagaimana merancang sarana mata pelajaran sedemikian hasilnya mampu mempersiapkan anak didik untuk menghadapi hidup di masa yang akan datang. Kurikulum. Model kurikulum, aliran esensialisme mengikuti model transmisi yang menganggap fungsi pendidikan adalah untuk mentransmisi fakta, keterampilan, dan nilai kepada siswa. Pandangan esensialisme menghendaki kurikulum sekolah harus berpusat pada mata pelajaran, subject matter center. Kurikulum esensialisme adalah miniatur dunia guru, administrator, dan pendukung-pendukungnya yang memandang siswa sebagai dunia realitas. Saya kembalikan ke moderator. Oke, pembahasan ini akan dilanjut oleh Saudara Mugi Arif Sugiarto. Yang selanjutnya adalah belajar. Esensialisme yang didukung oleh pandangan idealisme berpendapat bahwa bila seseorang itu belajar pada taraf permulaan adalah memahami sendiri, terus bergerak keluar untuk memahami dunia yang objektif. Belajar dapat didefinisikan sebagai jiwa yang berkembang pada sendirinya sebagai substansi spiritual. Selanjutnya adalah peran guru dan sekolah. Peran guru adalah harus aktif bertanggung jawab sebagai pengatur ruangan, penyalur pengetahuan yang baik, penentu materi, metode, evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah pembelajaran. Model contoh yang baik untuk ditiru. Peranan sekolah adalah untuk memelihara dan menyampaikan warisan budaya dan sejarah pada generasi pelajar dewasa ini, melalui hikmat dan pengalaman yang terakumulasi dan disiplin tradisional. Yang selanjutnya adalah kedudukan siswa. Esensialisme melihat kedudukan siswa dalam pembelajaran adalah pasif, tunduk, lemah secara kognitif, penerima informasi. Sekolah berkuasa untuk menuntut hasil belajar siswa. Siswa pergi ke sekolah untuk belajar, bukan untuk mengatur pelajaran. Next. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan dari kelompok 3 tentang aliran esensialisme.
apabila dari teman-teman ada yang kurang dimengerti atau ada tanggapan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wisnu, mau nanya. Boleh. Mau tanya yang bagian kekurangan dari esensialisme. Boleh dilihat nggak slide-nya? Nah, di bagian kekurangan itu terdapat kekurangan yang peran guru sangat dominan sebagai seorang yang menguasai lapangan dan merupakan model yang sangat baik untuk digugu dan ditiru. Itu kenapa bisa masuk kekurangannya? Sedangkan yang tadi Mugi jelasin di bagian peran seorang guru itu memang dia melakukan hal seperti itu. Kenapa itu disebut kekurangan? Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Raisa atas pertanyaannya. Wisnu, izin ingin menanggapi. Boleh, silahkan. Ada 2 tanggapan sih. Oke, yang pertama itu di bagian pengertian. Bisa dibuka slide-nya. Di bagian menanggapi. Pengertian satu lagi up. Ini 4 prinsip. Nah, langsung tidak bisa ya di aku di bagian pengertian sebaiknya tuh ada kata menurut siapa dari pengertian esensialisme itu, misalnya menurut siapa ahlinya atau menurut KBBI atau siapa. Nah itu kalian itu tidak ada menurut siapa di sini definisi atau pengertiannya. Terus di situ ada filsafat idealisme dan realisme. Nah, di situ kan kita nak bahas esensialisme. Jadi kurangnya penjelasan konsep dari idealisme dan realisme. Jadi kalau kalian nak buat di situ idealisme dan realisme, jadi kami pembaca ini harus baca lagi di sini idealisme itu dan realismenya. Itu di bagian pengertian. Nah, lalu tanggapan lainnya itu bertanya juga sih dengan kelompok presenter. Kalau di RPS itu kan sudah dibagikan bahan dan kajian kita apa baik. Kelompok kami kan ada materi 1, terus yang minggu lalu juga kelompok materi kedua. Nah, di situ kami bahas tentang sejarah dari aliran sejarah dari materi kami. Misalnya kelompok kemarin tuh aliran progresivisme. Nah, mereka ada sejarahnya atau menurut dari RPS itu yang ibunya sudah bikin tentang subbab-subbab yang akan kita bahas di presentasi. Nah, itu mau nanya aja sih kenapa kalian enggak buat sejarah. Oke. Oke, terima kasih Saudara Syahrur atas tanggapan dan pertanyaannya. Bentar, ini ada yang chat. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Kalau memang nggak ada, nanti kelompok kami akan mencoba jawab. Oke, silahkan saudari Trimel ini ya. Nah, kan tadi ada di slide kelebihan. Bentar. Nah, di slide kelebihan itu esensialisme itu berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial.
Nah, contoh dari suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial itu yang seperti apa ya, Nu? Dan terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Tri Melinia. Baiklah, kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan dari Saudari Raisya. Ya, di sini Raisya. Ya. Tadi Raisya nanya tentang kekurangan dari yang ngapa disebut kekurangan yang peran guru sangat dominan ini tadi kan. Nah, di sini menurut kami peran guru yang sangat dominan di sini jadinya lebih membatasi siswa dalam mengemukakan pendapatnya. Jadi si siswa ini lebih dituntut sesuai si guru ini, karena si guru ini semua kegiatan yang dilakukan si siswa ini di bawah pengawasan si guru ini tadi. Jadi si siswa ini lebih mana ngomongnya ya? Bukan tertutup, lebih lebih terbatas dalam mengemukakan pendapatnya. Karena peran dari gurunya yang dominan itu lah ya, jadi makanya siswanya itu jadi kalau mau nganin ini tapi sama gurunya nggak boleh gitu, atau ya emang karena emang udah aturan. Jadi tuh lebih diatur ngomongnya tuh. Ngomongin diatur. Untuk yang lain apakah ada tambahan? Baiklah, saya melihat di chat dari Saudari Ragil. Saudari Ragil mencoba menjawab dari pertanyaan dari Reisa. Menurut Saudari Ragil, termasuk kekurangan karena siswa jadi terbiasa disuapi oleh guru. Karena pembelajaran berbasis teacher center, jadi siswa kurang mengeksplor sendiri kemampuan dan pengetahuannya. Jadi siswa sangat bergantung dengan guru. Bagaimana Saudari Raisa? Ya, apakah seluruhnya bisa dimengerti? Bisa dimengerti seluruhnya dari jawaban Nabila, Hauda, dan Ragil. Oke, terima kasih. Semoga itu bisa bermanfaat kita untuk kedepannya. Amin. Baiklah, pertanyaan yang kedua. Siapa tadi? Nah, Saudara KGSM Syahrur. Oh, bentar. Saya melihat chat dari Saudari Ainun. Berpendapat bahwa Saudari Ainun lebih baik digugu dan ditiru, tidak dicantumkan karena dapat menyebabkan ambigu dan pemahamannya tidak sejalan.
Sudah, karena ini pertanyaan dari Saudari Raisa sudah jelas, mungkin beralih ke pertanyaan KGS ya, Saudari KGS. Ya, untuk Saudari Ainun, terima kasih untuk tambahan jawabannya. Nah, mungkin saya sedikit akan menanggapi pernyataan dari Saudara KGS tadi, bahwa sejarah esensialisme itu kan, filsafat esensialisme ini merupakan gabungan dari filsafat idealisme dengan filsafat realisme. Esensialisme ini pertama kali muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme dari aliran yang sudah dijelaskan kemarin. Perbedaan yang utama antara filsafat esensialisme dan progresivisme ini adalah dasar pijakan pendidikan yang sangat fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Nah, esensialisme ini memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai universal yang telah teruji. Esensialisme ini muncul akibat reaksi terhadap simbolisme mutlak dengan dogmatis abad pertengahan. Maka disusunlah konsep yang sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta yang memenuhi tuntutan zaman. Karena esensialisme muncul pada awal tahun 1930 dengan beberapa orang pelopornya seperti William C. Bagley, Thomas Briggs, Frederick Bread, dan Isaac L. Kendall. Bagaimana Saudara KGS? Sudah puas atau belum? Kalau belum, nanti bisa dijelaskan lagi sedikit. Saudari ini maaf, No. Ya. Tadi aku nanggapi baik sih, kenapa tidak kalian buat itu sejarah esensialisme itu kayak sudah subbab yang dibagi ke di LPS itu pertanyaannya tuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Wisnu sedikit ya. Itu kenapa tidak dipresentasi ke tidak dibuat juga di makalahnya. Oke, terima kasih Saudara. Oke, terima kasih Saudara KGS. Sebenarnya untuk sejarah itu ada di makalah untuk sejarah esensialisme ini. Mungkin untuk idealisme dan realisme itu nanti akan kami tambahkan di makalah kalau memang dibutuhkan. Jadi ya. Jadi gimana Saudara KGS? Sudah mengerti? Kalau sudah, nanti kami lanjut ke pertanyaan Saudari Trimelinia. Nah, pertanyaan dari Saudari Trimelinia ini, mana tadi? Kelebihan ya, kelebihan. Contoh dari suatu kenyataan yang tidak dapat diubah. Ya, Saudari Tri. Contoh perubahannya ya. Saudari Trimelinia. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Trimelinia.
contoh perubahan dari suatu kenyataan yang tidak dapat diubah. Bisa lewat chat, bisa langsung, boleh. Persilahkan. Kalau ada. Jawaban dari kelompok kamu? Ada, Wisnu? Belum, Bu, belum. Ada, Bu, ada. Sampaikan dulu yang dari kelompok kamu bagaimana, nanti baru tawarkan yang lain kalau mau kasih feedback gitu ya. Silakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Trimelinia. Untuk kelebihannya yang perubahan, jadi itu tuh esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Nah, di sini tuh mereka mengakui bahwa evolusi manusia dalam sejarah, namun evolusi itu harus terjadi sebagai hasil desakan masyarakat secara terus-menerus. Nah, perubahan terjadi sebagai kemampuan inteligensi manusia yang mampu mengenal kebutuhan untuk mengadakan amandemen, cara-cara bertindak, organisasi, dan fungsi sosialnya. Jadi begitu. Bagaimana saudari Trimelinia? Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau ada tanggapan? Ibu Suci ngomong apa tadi, Suci? Kedengaran ngomong terus lah. Ini aja cepet banget Suci ngomongnya tadi. Suci, jangan cepet-cepet, Ci. Diperlambat, Ci. Pelan-pelan asal masuk. Karena bener ya, ini jadi menimbulkan pertanyaan juga. Ibu baca kalimatnya aja nggak paham. Perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial, dan itu dijadikan sebagai kelebihan dalam esensialisme. Mengapanya itu? Pasti orang yang membaca pasti ada tanda tanyanya. Coba jelaskan. Karena ini punya kalian, ini yang kalian yang bikin, maka yang klarifikasi dari kalian juga. Silakan, Suci tadi pelan-pelan, Ci. Jadi, esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Mereka mengakui evolusi manusia dalam sejarah. Namun, evolusi itu harus terjadi sebagai hasil dari desakan masyarakat secara terus-menerus. Terus itu perubahan terjadi sebagai kemampuan inteligensi manusia yang mampu mengenal kebutuhan untuk mengadakan amandemen, cara-cara bertindak, organisasi, dan fungsi sosialnya. Makanya itu masuk ke kelebihannya. Jadi kayak bisa melatih ini cara-cara bertindak. Dalam hal apa perubahan itu menjadi kelebihan dari esensialisme ini? Kalau yang Ibu tangkap bukan dia mengarahkan ke cara bertindak, bukan seperti itu. Tapi tadi ada dua term. Ada perubahan, kemudian ada evolusi. Nah, esensialisme ini mempercayai bahwa manusia itu berasal dari evolusi sejarah ya. Nah, di situ intinya. Iya. Coba yang lain Anda yang bisa menjelaskan nggak? Contoh saja, contoh yang jangan yang abstrak lah, yang konkret. Misalnya apa? Karena Ibu juga mau bertanya ya, maksudnya apa? Contoh kejadian di Indonesia lah.
Iya, boleh. Yang dekat dengan kita. Ya, di Indonesia yang dekat, yang kita bisa rasakan kan perubahannya. Wisnu mau nambahin contoh yang di kehidupan nyata, no? Oh, boleh. Persilahkan. Contohnya itu munculnya internet yang mengubah cara kita berkomunikasi. Dan kita harus ngakuin kalau perubahan teknologi ini akan memberikan kita kemudahan di mana komunikasi kita akan menjadi mudah, praktis, cepat, dan hemat. Ya, bisa itu. Perubahan komunikasi ini. Seperti itu, kalau untuk Thank contoh you, Putri. di sekitar kita. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke penanya tadi, Saudari Trimelinia, bagaimana? Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau tanggapan untuk memperkuat jawaban supaya Saudari Trimelinia puas. Gimana Saudari Trimelinia? Ya, Nu, saya rasa sudah cukup. Alhamdulillah. Terima kasih Trimelinia. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin Saya ada tanggapan? izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Jadi kan di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui mengenai aliran progresivisme, di mana aliran itu singkatnya itu pendidikan yang berpusat pada siswa ya, atau student center. Nah, pada resume yang saya buat itu saya menemukan referensi yang mengatakan bahwa esensialisme ini merupakan suatu filsafat pendidikan yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritikan terhadap tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Berarti ini merupakan suatu kritikan terhadap aliran yang sebelumnya yang progresif kan. Nah, para ahli esensialisme itu berpendapat bahwa orang-orang yang beradab akan belajar secara efektif dan efisien dengan menggunakan pengetahuan yang telah dikembangkan dan disusun oleh para ahli, sehingga tidak membuang waktu sia-sia untuk menemukan pengetahuan yang telah diketahui. Jadi kan kalau progresivisme itu kita tuh mengkonstruksi dan mencari sendiri konsep itu secara kolaboratif kan. Nah, sedangkan esensialisme ini menentang hal itu atau meragukan tentang inovatif dan model pembelajaran konstruktivisme. Nah, ingin saya tanyakan, menurut kalian aliran mana yang lebih efektif dan efisien dalam memajukan pendidikan Indonesia? Kemukakan alasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Sebelum menjawab pertanyaan pertama tadi. Izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Kan saya meresum ini kan saya menemukan bahwa esensial itu berkaitan dengan kebudayaan lama. Nah, di dalam makalah kalian juga
tujuan pendidikan esensialisme adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah. Nah, saya itu masih bingung budaya yang dimaksud di sini itu seperti apa. Begitu, Saudari Wisnu. Oke, Saudara. terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Saudari Hani. Izin bertanya, kan aliran esensialisme ini berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Yang saya tanyakan adalah kebudayaan seperti apa yang masih ada pada pendidikan kita saat ini menurut esensialisme. Oke, terima kasih Saudari Hani. Apakah ada pertanyaan lagi? Iya, satu pertanyaan sebelum kami menjawab pertanyaan sebelumnya. Kalau tidak ada, mungkin kelompok kami mungkin mau mencoba menjawab. Wisnu, Ibu boleh share sebentar nggak? Boleh, Bu, boleh, Bu. Ya, sebentar aja ya. Sambil kamu mikir itu ya. Boleh, Bu. Nggak apa-apa Wisnu sambil jawab. Baik, Bu, baik, Bu. Nggak apa-apa, Ibu kan mau tulis dulu. Baik, baik. Mungkin kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Debbie. Akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Mugyarif Sugiarto. Baiklah. Filsafat esensialisme merupakan gabungan dari filsafat idealisme dengan filsafat realisme seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara R.C. Friandini tadi. Nah, esensialisme ini muncul pada zaman Renaissance dengan ciri utama yang berbeda dengan progresisme. Nah, perbedaan utamanya adalah progresisme adalah dasar pijakan yang digunakan itu sangat fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada terkaitan dengan doktrin tertentu. Sedangkan dalam esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai universal yang telah teruji. Kalau pertanyaannya adalah lebih efektivitas mana yang untuk digunakan, tergantung dalam segi apanya. Kalau dalam suatu perubahan, tentunya tiap masa itu kita perlu perkembangan. Nah, kalau kita kembali menguji hal-hal yang telah teruji sebelumnya, itu merupakan suatu yang lama untuk mendapat perkembangannya kan. Nah, kalau dalam esensialisme ini, kalau yang sebelumnya sudah teruji, semisal nih Pitagoras, teorema Pitagoras itu sudah teruji gitu ya. Nah, kita tuh pada zaman orang-orang yang sudah teruji itu penggunaannya lagi, pengembangannya lagi begitu mungkin ya. Nah, kalau dalam hal kreativitasnya, mungkin filsafat yang progresisme tadi yang lebih bagus, karena dia kan dia universal, terus nggak ada aturannya gitu, nah apa ya universal gitu, bukan nggak ada aturan, tapi dia lebih terbuka gitu.
Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih saudara Mugi. Bagaimana saudari Debbie? Mungkin ada tambahan dari teman-teman untuk memperkuat jawaban. Dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, saya kembalikan lagi ke saudari Debbie. Bagaimana saudari Debbie? Jadi menurut kelompok kalian tuh aliran yang lebih efektif dan efisien itu progresivisme ya? Ya, menurut kelompok kami ya. Oke, terima kasih. Sudah terjawab? Oke, terima kasih saudari Debbie. Nah, ada tambahan mungkin dari saudari Rosida ini. Menurut saya untuk memajukan pendidikan di Indonesia ada baiknya menggunakan keduanya, tetapi lebih menonjolkan aliran progresivisme. Dengan menerapkan aliran esensialisme, guru memberikan materi kepada siswa. Aliran progresivisme ini membuat siswanya aktif di kelas dalam mengeksplorasi materi dan juga meningkatkan kreativitas siswanya. Oke, terima kasih atas tambahannya, Rosida. Oke, Ibu izin menambahkan ya, Pak Somaki mohon izin ntar Pak ya, Bu Vika. Baik, Bu. Menambahkan sedikit tadi karena kita berhubungan dengan kita mau pilih yang mana antara progresif dengan esensial untuk di pembelajaran kita di kelas kita ya. Nah, ini ada beberapa keywords-nya kalau kita mau lihat perbedaan antara dua hal ini. Jadi kalau progresif, dia itu interest, lebih fokusnya pada interest. Kemudian dia juga liberal, dia menonjolkan kebebasan. Kemudian dia learner inisiatif, maksudnya dia lebih berpusat pada siswa, inisiatif siswa ya dalam belajar. Kemudian dia juga sangat fokus pada activities. Jadi kalau misalkan kita bayangkan begini, orang mau belajar bercocok tanam ya, orang yang esensial itu pasti dia secara sistematis akan belajar bagaimana betul prosedurnya secara teoritis. Tapi orang yang progresivisme itu dia akan langsung terjun ke kebun atau ke taman gitu untuk mempraktekkan cara bercocok tanam. Nah, seperti itu bedanya. Nah, kemudian makanya di sini kita buat progresif itu dia lebih liberal. Sedangkan esensialisme ini dikatakan dia konservatif karena dia sangat subject matter tadi, dia sangat sistematis. Tapi tidak ini juga kan awalnya mengapa Begley itu kemudian membuat pergerakan atau movement untuk berubah ke esensial karena dirasa orang-orang progresif ini dia sangat liberal, fokus pada interest masing-masing sehingga tidak lagi ada kesatuan gitu dalam pembelajaran, menjadi tidak terstruktur pembelajaran itu. Makanya orang-orang esensialisme ini mereka membuat suatu perubahan dalam tatanan pendidikan pada saat itu. Kalau orang Amerika kan biasanya kamu lihat di SD mereka sudah pilih subjek sendiri. Tidak semua harus dipaksa belajar fisika, geografi, begitu ya. Mereka pilih subjek yang mereka pilih, yang menurut mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka sendiri. Iya, begitu mengapa lahirnya ini. Nah, agak rumit kalau kita mengatakan yang mana yang lebih baik untuk diterapkan di Indonesia, karena dua-duanya sebetulnya bagus dan bertujuan untuk kesuksesan learner-nya sendiri atau siswanya sendiri dari situ. Itu Pak tambahan dari Weni supaya lebih itu jelas. Silakan Pak kalau ada yang mau tambahkan Pak. Ya, bagus tambahannya. Jadi tadi ada di akhir simpulan dikatakan pendidikan untuk manusia hidup. Jadi saya lihat tadi di PowerPoint tadi bagian akhir. Ya, memang tujuan pendidikan memang akhirnya untuk manusia hidup lebih baik. Nah, progresif ini sangat progresif. Ini kata kuncinya kan kata apa itu? Dasarnya progresif.
Emang dari Indonesia ini muncul lah sekolah-sekolah unggulan. Nah, yang esensi, yang penting yang mana gitu, esensi. Nah, sekarang di Indonesia ini, esensi ini memang harus selalu berubah kurikulum, mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita tahu Menteri Pendidikan kita, Nadiem itu kan tamatan banyak dari luar negeri ya. Jadi di sedikit paham mungkin dia si Nadiem itu berpikir liberal, progresif. Maka dia sekarang ingin mengubah pendidikan di Indonesia. Memang di Indonesia ini agak rumit karena negara besar dan tingkat pendidikannya belum merata. Sekarang kan sudah lagi ribut-ribut mau efisiensi kurikulum seperti Bu Eni bilang di Amerika tuh orang tidak harus mengambil semua mapel ya. Dia bisa mengambil mata pelajaran sesuai dengan bakat dan kesukaannya untuk mengembangkan dirinya. Di Indonesia ini karena didasari oleh filsafat Pancasila, ya, Pancasila tahu ya, Pancasila itu ya harus ketuhanan, harus kemanusiaan, persatuan bangsa Indonesia, kerakyatan, demokrasi dan keadilan sosial. Nah ini yang agak sulit mau mengubah ke progresif, mengubah supaya masing-masing anak didik kita itu boleh mengembangkan diri. Yang sekarang yang diizinkan ya ini progresivisme itu melalui sekolah unggulan. Jadi maka kita lihat bermunculan berbagai sekolah yang mempunyai ciri khusus, ya unggulan khusus. Buat orang tua bingung gitu kan. Jadi dia pinter-pinter bagaimana mau mengubah. Nah, esensi sekarang kan ribut apakah mata pelajaran agama tidak mau dibuang atau mata pelajaran mana yang dibuang. Kalau sejarah kemarin mau dibuang sudah ribut. Karena mata pelajaran sejarah bisa membentuk karakter patriotis. Ya, betul ya. Orang yang cinta tanah air bisa patriotis kalau tahu sejarah. Sejarah tentang pembentukan bangsa Indonesia ini. Nah, sekarang usul baru tentang agama. Nah, bakal timbul polemik baru. Ya, orang yang anggota dewan itu yang mengusulkan agama tidak masuk kurikulum dengan alasan agar pelajaran agama itu dikembalikan ke masyarakat, kembalikan ke orang tua. Kita kan tempat ibadahnya banyak sekali ya, mungkin itu alasan. Tidak tahu nanti kata Nadiem itu SMP, SMA itu tidak ada lagi pelajaran bahasa Indonesia pun bahasa Inggris. Jadi SMP, SMA pendalaman knowledge supaya sekarang kita perubahan di Indonesia kan dari menteri yang baru ini, sekolah itu orientasinya bisa kerja. Kalau zaman dulu, kurikulum sebelumnya, kalau sarjana itu pengembang, ya, sekarang sarjana dituntut tamatan S1 ini harus bisa kerja. Ya, akreditasi sekarang ini bukan banyak lulusan, tapi banyak lulusan yang kerja sesuai dengan bidang. Iya. Itu salah satu akreditasi, poin akreditasi. Ya kalau di Indonesia ini menurut saya masih lama nih, mau berkembang mengambil kurikulum tertentu yang bisa mengembangkan individu masing-masing. Karena begitu luas
tingkat pendidikan kita tidak merata, dan kita itu dilandasi oleh filosofi Pancasila. Ya kan? Kalau di Amerika, di Malaysia itu kan pendidikannya disesuaikan dengan negara bagian kan. Di Indonesia gimana? Tidak kan? Karena kita terikat dengan apa? Pancasila, sila keberapa? Coba, ada yang tahu sila keberapa kita terikat? Nggak, ada yang tahu ini. Sila keberapa? Masuk lulus kuliah Pancasila ya, Ewin. Mereka ini kuliah Pancasila, sudah kan? Udah Pancasila. Iya, sudah. Mana yang buat makalah Mugi? Mugi, mana? Nah. Pak, pertanyaannya tadi putus. Ya, Pak. Oh, kita terikat dengan Indonesia ini kan menganut filosofi Pancasila. Ya, jadi pendidikannya harus berorientasi pada Pancasila. Jadi kita ya sulit menerapkan salah satu aliran pendidikan. Hanya bisa ya sebagian-sebagian, progresisme itu ya muncullah sekolah unggulan. Esensi sekarang baru mulai dibicarakan sudah mulai ribut. Ya ada setuju, ada setuju. Kalau kita lihat negara-negara ya, liberal ya kayak di Malaysia, di Singapura, di mana di Amerika ya, kan kurikulumnya disesuaikan dengan negara bagian ya. Iya. Negara bagian disesuaikan dengan tingkat kemajuan suatu daerah. Kalau di Indonesia kan nggak bisa diterapkan seperti itu. Bisa kurikulum Jawa berbeda dengan kurikulum Sumatera. Nah ini disebabkan karena kita terikat dengan filosofi Pancasila, ya, terutama sila keberapa? Sila keberapa, Mugi? Mengapa di Indonesia itu tidak dibedakan kurikulumnya berdasarkan distrik tadi seperti di Amerika? Itu pertanyaannya. Kan terkait dengan Pancasila. Khususnya sila berapa? Sila ketiga, Bu. Ya. Tiga, Karena Pak. kita ada persatuan Indonesia ya. Ya ribut. Ya karena ada sila persatuan Indonesia. Jadi kita kayak sulit untuk bayi sekarang sudah mulai ya. Tidak diadakan lagi. Karena dulu ada di kurikulum nasional, salah satu ujiannya harus bersifat nasional. Sekarang sudah tidak ada lagi, karena penilaian dikembalikan ke berbasis kelas. Berbasis sekolah. Jadi guru yang menentukan. Ya, jadi yang esensial itu ya. Sekarang dari pejabat Kemendikbud harus memilih mata pelajaran apa mau dibuang. Memang risikonya tinggi sekali. Misalnya mata kuliah agama mau dibuang, guru agamanya mau gimana? Iya kan? Guru agama di mana ke? Memang masuk akal dari yang bicara itu, bahwa agama ini dikembalikan ke masyarakat. Ya, kita kan banyak tempat rumah ibadah ya. Tidak tahu. Di awal-awal sejarah mana dibuang. Tapi ribut. Dengan sejarah itu membentuk karakter patriotis. Tidak tahu nanti apakah dari awal, dari SD sudah boleh memilih. Atau dari SMP boleh memilih IPA atau IPS. Bisa jadi seperti itu ke depan. Sekarang kan milih IPA, IPS atau peminatan kan di SMA ya, Ben ya? SMA sekarang, Pak, masih. SMA ya, mungkin nanti turun di SMP nanti. Mungkin nanti.
dari SMP sudah dibentuk keahliannya di mana. Nah, ini tugas Anda belajar filsafat pendidikan ini kalau Anda nanti jadi pejabat sebagai pemikir kurikulum, diarah kemana kurikulum bangsa Indonesia ini. Ya. Iya, bingung ya. Karena ada orang, kamu kan Ya. masuk IPA misalnya. Masuk IPA, belajar IPA, tahu-tahu S1-nya ambil ekonomi, gitu kan. Kan percuma tadi yang dipelajari yang di IPA, fisika, capek-capek belajar fisika, masuknya akuntansi, gitu kan. Nah, itu harus dievaluasi. Diuruskan nanti. Ya, dulu pengalaman saya waktu di SMA, Ben. Iya. Ya, saya kan inginnya ke IPA. Ini main-main waktu pelajaran IPS, sama pelajaran ekonomi. Tidak serius. Begitu juga orang yang mau masuk IPS, pelajaran matematik, ujiannya 10 menit kelar. Itu mungkin esensi nanti kita tidak tahu ya, kurikulum nanti kapan. Mungkin dimulai dari SMP. Sekarang di SMA, mungkin nanti di SMP sudah diarahkan mau ke sains atau ke humanitarian. Kita sudah di SMA sudah beberapa kali berubah. Jadi memang pendidikan Indonesia ini tidak fokus ya mau kemana ya. Jadi kita ada berapa kali ubah itu ya. Ada bidang A1, A2, A3, A4, ada IPA, ada IPS. Sekarang kembali kemana lagi? Ada IPA, IPS ya? IPA, IPS. Nggak tahu bahasa, udah nggak ada lagi bahasa. Nggak ada lagi. Peminatan, ada peminatan aja. Ribet ya, masalah pendidikan ini memang ribet. Karena pendidikan itu terkait dengan manusia. Manusia ini mau diarahkan kemana. Kalau salah arah ya bahaya. Ya. Sekarang ini baik kita lari pusingkan dengan COVID ini ya. COVID ini kapan berakhir? Dan orang berharap vaksinnya ya, vaksinnya bisa cepat ditemuin. Amin. Ya, supaya kita bisa kuliah tatap muka. Ya, seperti ini ya, kuliah online ini ya. Online ini bukan perkembangan zaman, tapi ini karena keadaan darurat. Nah, orang juga tidak mau pembentukan karakter. Di sini tidak ada pembentukan karakter. Saya tidak tahu apakah Anda serius ikut kuliah ini. Ya kemarin seperti kami di kuliah statistik. Statistik kan simulasi ya ini. Di JAS. Simulasi lagi Excel. Nah, salah satu yang dosen muda dari Benjas itu, mungkin dia ahli bidang komputer, mendengar suara sesuatu dari mahasiswa itu. Nah, kayak suara game itu, main game. Akhirnya diminta tunjukkan hasil simulasinya. Bisa. Minta ditayangkan di ini, laptopnya minta tunjukkan di ini. Ditayangkan di slideshow-nya. Berani dia. Seungkap. Ini belajar matematik mungkin bisa nanti serius atau tidak tahunan. Nah ini kalau di kelas kan Anda berusaha, sudah berjuang ke kampus. Di sini nilai perjuangan Anda kecil sekali. Hanya mengadakan kota. Kota dibantu pula oleh Kemendikbud. Sudah masuk belum? Kalau sekolah sudah masuk itu? Belum ya? Belum masuk, Pak. Tanggal 28 masuk ya, 28 29. Mudah-mudahan. 50 giga ya, ayatnya. Ini bisa nambah kurang lagi minat serius. Ya, terutama matematika. Ya.
ya Jabar. Coba tunjukkan hasil belajarnya. Jangan main game. Aduh. Bahaya ya. Ini kalau ini pandeminya tambah perpanjang 1 semester lagi nggak kacau. Karena kalau kita tatap muka ada perjuangan. Seperti Pak harus mau berjuang ke Indralaya. Ini perjuangan juga, Pak. Kalau Ada yang sekarang di ya perjalanan tadi nyari sinyal. santai-santai. Rizka ya? Dari Iya, sinyal. Rizka. Nggak ada sinyal. Ini Jadi hanya ke tempat siapa masalah tadi? sinyal. Kasian ya. Cuma mau gimana lah, kita ini bingung. Alasannya ini hanya perjuangan sinyal kan. Makanya orang yang tidak punya sinyal tinggal di Pali, ada di Pali. Pali katanya malam tidak punya sinyal. Daerah mana tidak punya sinyal? Di Sumsel kayak semuanya ada, kecuali di jalur kan, jalur naik pohon kan. Ini yang PPG itu kan, bingung PPG itu. Apa, Pak? Tidak ada sinyal katanya, banyak ngeluh ada sinyal. Iya, Pak. Alasan sinyal tidak ada alasan, karena kita ini wajib kuliah daring, ini wajib sinyal. Ya kalau satu daerah Anda ada ya harus minat tempat daerah lain. Ngungsi dulu dah, Pak. Sekarang Anda kan, iya ngungsi dulu. Sekarang kan tidak dituntut kos gitu kan, kos ke Ogan, ke Indralaya ya. Di rumah saja kan. Bahaya pandemi ini ya. Kemarin mahasiswa S2 spesialis mata itu meninggal ini. Ada pejabat rumah sakit umum itu meninggal karena COVID juga. Tapi kalau mahasiswa itu meninggal bukan COVID, kecelakaan. Mahasiswa kedokteran. Silakan kalau ada ya ini perjuangan Anda lah, nanti 10 tahun akan datang, mungkin Anda sudah jadi anggota dewan, jadi kepala sekolah, jadi apa, jadi pejabat pengambil keputusan. Pikir di Indonesia ini maunya kemana? Karena sekarang kecenderungan Indonesia ini bersaing masing-masing, progres, ya. Masing-masing bahas sekolah unggulan. Ya sekarang kalau di Palembang bikin sekolah harus lebih hebat dari Kumbang atau lebih hebat dari IGS, lebih hebat dari SMA 17 Berulang, atau buat sekolah gratis. Sekolah gratis ya. Belum ada Palembang sekolah gratis, betul-betul gratis. Belum ada ini sekolah gratis. Belum. Sekolah gratis. Full gratis itu ya. Mungkin Anda dari sekian ini bisa membuat sekolah gratis dengan fasilitas oke. Rami pasti. Silakan kalau ada lagi. Ditanyakan. Nanti jam 12 sudah. Kalau tidak ada boleh ditutup. Udah ya Pak ya? Ada. Bu Fika ada yang mau sampaikan nggak Bu? Bu Fika belum ngomong ini. Iya Pak, Bu. Ya ngomonglah Fika. Sedikit sih Pak, kalau misalnya terkait dengan kurikulum, kalau progresisme itu setahu yang sudah pernah dibaca itu menambahkan sedikit menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual. Dia berpusat kepada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Sementara kalau esensialisme itu menekankan pentingnya pewarisan kebudayaan dan pemberian pengetahuan keterampilan pada peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Itu aja sih Pak, sedikit tambahan mengenai progresisme dan esensialisme terkait dengan kurikulumnya.
Ya, tadi kan di awal bilang bahwa esensi kan berkaitan dengan idealisme dan realistis. Iya, dan idealisme dan itu tadi, Pak. Ya, realis itu terkait dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman sekarang ini mana gitu kan teknologi, jadi berpikirlah teknologi. Buat sekolah Tapi ya. terlalu idealis juga nggak bagus berarti, Pak, ya? Terkait dengan budaya. Iya, tidak ada yang sempurna. Terlalu idealis Harus juga. dekat dengan yang lain. Iya. Ya, Boleh Indonesia terlalu kalau manis, lepas boleh terlalu manis. Iya. kalau Indonesia lepas dari Pancasila, akibatnya kan tidak belah. Ya. Maka harus dipertahankan Pancasila kalau masih mau nama Indonesia. Kalau lepas Kemarin ada dengar Pancasila, kabar itu Pancasila mau dirubah jadi apa gitu ya? Yang waktu berita heboh itu. tidak tahu. Tidak mungkin Pancasila diubah ya. Karena ganti Pancasila berarti ganti negara. Pasti merdeka kan, kalau Pancasila diganti, pasti merdeka itu Maluku Selatan, itu sudah ada negaranya. Aceh, Papua, pasti merdeka. Sekarang lagi heboh yang terbaru, Sumatera Barat mau ganti nama menjadi Minangkabau. Usul ingin jadi daerah khusus. Populo, banyak yang polemik. Dari Palembang ini, di Sumsel ini kan mau diganti. Di Sumsel ini kan mau pecah provinsi katanya. Sumsel Barat. Iya, Pak. Sumsel Jadi Barat provinsi lagi, Pak. provinsi ya, daerah ini kalau maju untuk provinsi iyo bentuk provinsi baru. Ya, mudah-mudahan Palembang Jambi 1 jam sampai tol ya. Aman, Pika. Tetap 2 jam, 3 jam kemarin, Pak. Ada 1 berita. jam ya. Kalau 1 Ya, jam 1 nggak jam. jadi mereka pindah Palembang, Ke Pak. Bangka 40 menit. Nah, ini kalau tol, kalau jalan. Tidak usah kos di sini ya. Langsung Iya, Bang udah Suci, ya. tinggalnya di Jambi, Be. Iya. Jadi perkembangan begitu cepat ya. Bubble Sumter kan dari Palembang Tapi masih lama tol tuh kayaknya, Pak. dianalisis orang itu sekitar 40 menit sampai Bangka. Ya karena tol Taiwan Pakalan apa itu sekitar 30 menit. Perjalanan jembatan sekitar 10 menit. Bayangkan ya, itu dunia ini makin lama makin sempit. Mana Pika Wendy sudah terima 70%. Serah terima? Nggak ada pakai serah terima katanya, Pak. 6 bulan ya. Jadi Jerry kemarin nanya sudah cair Pak, sudah aku membuat istri senang. Oh, itu maksudnya. Lalu ini siapa yang senang? Yang mana, Mbak? Cair, apa? Pak semakin nih cepet Ini cair-cair. kelebihan suami itu ya. Suami bisa Udah, buat Pak. istri senang. Hah? Kamu sudah cair kan? Hah? Sudah cair semua ya? Oh, tidak. Enggak, belum, Mbak. 6 bulan cair kemarin. Kenapa belum? Lah sudah, Vika. Nunggu 100% dulu tapi. Oh iya Pak, mereka ini belum Pak, karena 100% itu Pak. Hah? Tapi Belum. belum pernah nyicip remote. Belum dapat ini ya? Belum 100%. Oh. Vika, berdentum-dentum. Oh ya, enak nih, Mbak. Dentum gitu. Mahasiswa dengar dulu ya. Iya, dengar dulu Vika ya, enggak apa-apa ya. Nah, itulah kelebihan suami. Dentum-dentum itu membuat istri senang. Iya, enggak, Pak. Itu jadi Yang dapat dewek juga jadi senang, Pak, nanya. walaupun enggak dari suami. Ya, enggak, Mbak. Iya, senang Vika banget. Gak belanja ya. Cak belanja. Ya, semoga lah bisa segera nular, Pak. Bantu. Amin, amin.
Aku belum 100% tanya Jerry. ini agak Jerry itu lama soalnya. siapa yang senang nggak jadi dapat? Apa kata Jari, Pak? Belum kutanya, ya kutanya dia. Ibunya nggak dijawab mesti. Ibunya kan dia belum punya istri. Itu enaknya. Jadi sekarang penting lah istri saya kerja gitu. Kalau dulu yang belum kerja, waduh. Sekarang sudah kerja agak penting. Ya, jadi bakal jadi istri semua ini kan. Kalau suami dapat duit, tenang. Ya. Ibu mau apresiasi hari ini Wisnu, bagus ya Pak memandu diskusinya ya Wisnu. Wisnu, Mugi, Terima kasih kembali. Semangat ya. Ya kelompok lain bisa tampil lebih hebat lagi ya. Tambah lagi kita bisa itu ada anak Silakan ditutup ya. Mohon maaf Bu, masih ada pertanyaan Bu. Gimana Bu? Masih ada pertanyaan? Yes, mungkin dari kelompok kami mau menjawab sedikit, biar nggak ada hutang gitu Bu. Oh iya, biar nggak ada boleh, hutang pertanyaan. boleh. Jadi langsung ditutup aja ya. Ya, langsung tutup. Iya, iya Pak. Ada 2 pertanyaan dari Saudari Mela dan Hani, mungkin akan langsung dijawab oleh rekan saya yang bernama Putri Nadia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mela dan Hani. Kebudayaan yang dimaksud itu mereka lebih berpedoman pada abad zaman Renaissance, yaitu berkembang dengan megahnya usaha-usaha untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan dan kesenian. Jadi kalau kita kaitkan dengan abad saat ini, pendidikan itu harus semakin berkembang. Bisa kita lihat dengan berkembangnya penelitian, berkembangnya metode pengajaran, dan berkembangnya software yang mendukung kita dalam mengajar, dalam berpendidikan gitu. Oke, terima kasih Saudari Putri Nadia. Bagaimana Saudari Mela dan Hani? Mungkin bagaimana Saudari Mela dan Hani? Mungkin kalau belum jelas PCB. Iya, Japri ada, Japri. Sudah, kata Hani baik, terima kasih. Oh ya, iya, terima kasih kembali karena tidak terdengar Bu, maaf. Mungkin langsung kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang merupakan kombinasi filsafat idealisme dan realisme. 2 aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme, akan tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Aliran ini mendasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia, di samping mendasarkan pada lingkungan sosial. Tujuan pendidikan dan esensialisme ini adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah, serta untuk mempersiapkan manusia menghadapi kehidupan. Model kurikulum aliran esensialisme ini mengikuti model transmisi, yang menganggap fungsi pendidikan adalah untuk mentransmisi fakta, keterampilan, dan nilai kepada siswa. Menurut aliran esensialisme ini, belajar dapat didefinisikan sebagai jiwa yang berkembang pada sendirinya sebagai substansi spiritual. Bagi kaum esensialis, guru seharusnya aktif, bertanggung jawab, pengatur ruangan, penyalur pengetahuan yang baik, penentu materi, metode evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah pembelajaran. Sementara peranan sekolah adalah memelihara dan menyampaikan warisan budaya dan sejarah pada generasi pelajar. Esensialisme melihat kedudukan siswa dalam pembelajaran yang pasif, tunduk, lemah secara kognitif dan informatif. Terima kasih. Itulah
pembahasan atau presentasi dari kelompok 3 yang tentang aliran esensialisme. Apabila ada kesalahan atau keliru, kami mewakili dari kelompok 3 meminta maaf kepada Ibu, Bapak, dan teman-teman. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Hamidah. Sampai jumpa lagi minggu depannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan Bapak. Ya. Makasih Bapak, Ibu. Sama-sama. Makasih Pak, Bu. Ya. Selamat siang. Siang ya. Siang, Pak. Siang, Pak. Udah, nggak ada yang keluar ini. Liv ya. Ya, Bu. Ibu. Ya, Bu. Mantap. Dadah, apa? Sudah, nama kan naik.